Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Shalom. Nama ya, budaya. Waduh, Om salam Swastiastu, kebajikan. salam Apa lagi gue lupa. kebajikan. Jadi gini bro, gua mau ngobrol santai aja nih bro. Ini kan Udah, nggak sembarang orang yang gua ajak ya. Gua ajak mungkin beberapa orang yang menurut gua pengalamannya bagus. Terus ya pernah secara nggak langsung ada di posisi itu lah ya. Yo, Yang pertama jalan. nih, pertama tuh ada satu orang namanya Aldi, boleh disebutkan nama lengkapnya mas? Ya, udahlah nggak usah disebutin nama lengkapnya udah. Biar orang tahu Aldi dong. aja. Oh gitu. Heeh, Johnson Patrick Aldianus. cakep. Satu lagi mas siapa kalau boleh tahu? iya Mas Mahardika Francesco Edin Ayodia. Cakep. Selalu nyom. Asyik. Kalau mas Aldi kerjaannya apa sebelumnya kalau boleh tahu? Kerjaannya di rumah aja sih kalau sekarang. Soalnya Sebelumnya lagi WFH. sebelum WFH ini kerjanya ngapain? Oh, jadi karyawan swasta saya. Oh, pekerjaan. Pak Dika kerjanya apa? Iya, saya sebagai ini Apa tuh? tukang gambar. Oh, sibuk berarti ya bapak Tukang ini ya? gambar. Ya, lagi WFH, Pak. Kalau boleh tahu, emang bapak latar belakangnya dari pendidikan apa nih? Sekedar Saya info sih aja, siapa tahu kan orang pendidikannya pengen tahu gitu. arsitek, kuliahnya sih, Oh, kuliahnya. mantap. GG. Bapak arsitek? Arsitek Yang mana? di salah satu kampus mana, nggak usah disebutin mereknya deh. Maksudnya daerah mana gitu. Nggak usah. Jadi Di arsitek di salah satu kampus Itu disebutin. oh ya sebutin. Hartanto. Salah. Aduh, makasih ya. Iya. Berarti bareng nih, satu kelas atau enggak? Enggak, kalau Lu tuh kan salah satu orang yang menurut gua kan abang-abangnya yang gua kenal lah ya, yang pernah melewati masa-masa yang cukup sulit sampai akhirnya sekarang lu udah lulus nih. Itu gimana sih bang rasanya lu tuh kerja tapi lu mesti kuliah gitu tuh? Itu rasanya gimana? Apakah sulit kah atau gampang lah atau ya itu biasa aja? Menurut lu pribadi ya, ini jadi statement lu aja. jadi jadi gini, Ah, apa namanya? Kalau lu nanya tentang gua yang gua rasain gimana waktu zaman-zamannya kayak gitu ya, ah, sebenarnya balik lagi ke orangnya. Jadi kalau misalnya lu jalaninnya ikhlas, santuy ya, perasaan lu selama menjalani itu ya lu enak, enjoy. santuy. Makanya gini, hmm, makanya gini, menurut gua nih ya, kalau Mm, misalnya lu nanya tentang hal itu, ya, kita itu kan manusia itu kan nggak selalu dilahirkan, nggak selalu ditempatkan di tempat di nasib yang sama. Artinya masing-masing manusia itu kan punya nasib yang beda-beda. Ada misalnya orang yang cukup, ada yang nggak cukup. Nah itu balik lagi itu masing-masing beda-beda. Nah sekarang kalau betul, untuk urusan kuliah gua terus banyak, nggak cuma gua sih, ada beberapa orang juga gitu. betul, Gue betul. kadang suka ngebagi dua antara orang ini di luar, orang itu tetap mau di passion di kuliah yang dia mau ya. Ada Hmm, dua hmm, nih. hmm. Satu orang yang emang dia punya dia cukup gitu kan, orang tuanya mampu cukup segala Hmm, macam. betul. Dan satu lagi ada yang emang dia pengen di situ tapi dia nggak bisa karena orang tuanya nggak mencukupi atau apapun. Jadi secara nggak langsung mesti survive lah ya mereka gitu. Ya masih survive. Nah itu, Ah, nah ini gue ngebagi dua golongan itu. iya. Nah pertama sih untuk golongan yang cukup segala macam gitu ya, Hmm. gue sih kalau misalnya lu nanya tentang gimana bang perasaan pengen sambil kuliah sambil kerja, enak. Cuma kalau untuk orang yang dengan golongan satu itu, orang tuanya mampu segala macam, gue nyaranin jangan lu coba sambil kuliah sambil kerja. Kenapa? Supaya Why? fokus cuy, supaya fokus. Intinya gini, lu udah ada yang nyukupin, Ah, lu betul. kerjaan lu cuma satu, kuliah yang benar, udah gitu doang. Nah kalau misalnya beda cerita nih, misalnya lu Hmm. emang pengen itu tapi lu nggak, kasarnya lu nggak seberuntung mereka yang golongan satu, ya lu harus Hmm. emang mau survive dong. Ya. Tapi dengan syarat ya lu jangan sampai ngebebanin kuliah lu kayak gitu, dan Ta- hidupnya jangan sampai beban. Tapi kalau misalnya gini bang, misalnya ada contoh kasus aja nih ya. Misalkan kayak ada beberapa orang yang lu bilang tuh yang golongan mesti ya dia yang jalaninnya santuy, dia memang yang nggak bisa yang dibiayain kuliahnya gitu ya, dibiayain kuliahnya. Jadi dia mesti mau nggak mau mesti biayain sendiri gitu kan.
Tapi kan ada salah satu sisi yang kayak mereka tuh dibiayain gitu loh, semuanya, kuliahnya, lah, kebutuhannya lah pokoknya. Tapi kan kayak mereka tuh kayak pengen gitu loh. Gue tuh pengen deh kayak mereka yang bisa survive gitu loh. Kerja sambil kuliah, pengen ngebuktiin diri lah, ibarat kata pengen membuktikan dirinya. Itu kayak gimana tuh orang-orang yang begitu? Apakah salah gitu? Enggak. Sebenarnya boleh. Itu kan salah satu bentuk pendewasaan diri ya. Dia pengen sesuatu yang mandiri itu satu bentuk pendewasaan diri. Makanya gue bilang tadi kan, kalau misalnya emang lu yang udah kasarnya udah bercukupan segala macam, boleh sih lu kerja gitu kan. Tapi bukan dalam artian lu kerja itu bukan nyari duit kasarnya gitu. Bukan punya target buat nyari duit, tapi emang punya target buat lu pengen nyari pengalaman aja gitu. Soalnya gini Den, gue punya bukan sebenarnya bukan teman gue juga, tapi gue punya pengalaman. Oke, bagus. Bagus nih, share aja. Satu, gue nggak tahu, gue lupa namanya siapa juga. Lu mungkin kenal gue. Jadi gini, gue lagi asistensi. Iya. Kan, gue lagi asistensi, terus ada salah satu orang ditegur sama dosen bimbing gue. Dia bilang, kata dosen bimbing gue gini, kamu kapan mau selesaiin TA-nya? Soalnya kamu tinggal TA doang nih, kata dia gitu kan. Udah di ujung tuh ya? Terus di ujung, tinggal gitu. Buset, gimana? Lanjut. Jangan tanya nih. Terus lanjut. Gua kan di situ posisinya ada teman gue tuh, ada Agung juga kalau nggak salah. Agung apa Iksan ya, gue lupa. Pokoknya gue lihat kan sama dia tuh, sama Pak pembimbing gue, dibilang gini, kasihan orang tua kamu udah bayarin uang kuliah segala macam gini. Terus dia dengan nyelenehnya ngomong kayak gini, orang tua saya nggak bayarin saya bayar uang sendiri, uang kuliah saya dari awal. Nah, maksud gue gini, lu boleh berbangga diri gitu kan. Either way dia misalnya emang bener dia kerja sendiri, oke lah, nggak apa-apa, lu boleh berbangga diri, tapi jangan sampai lu punya attitude yang kayak gitu juga, ngerti nggak? Iya, itu sih emang kayaknya kalau gue lihat nih, sebagai orang yang gue berpikir sebagai orang bodoh aja, yang lihatnya kayak berlebihan gitu loh. Kok berpikir sampai gitu? Itu bodoh banget sih kalau menurut gue ya. Iya, maksud gue jangan kayak gitu lah. Kalau nih, mumpung ada satu orang sumber lagi nih, Mahardika Yodia, Pak Dika. Kalau menurut Bapak Dika gimana nih tentang gini, ada orang yang dia mesti kuliah, sementara dia juga mesti kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup lah, untuk biaya kuliah. Menurut lo gimana? Itu tadi sama, kalau kata kayak abang, dia memang kan emang sebenarnya dia juga pasti pengennya kan kuliah. Terus? Kuliah. Ya tapi karena itu tadi itu modalnya kan nggak gampang gitu ya. Iya. Mesti dicukupin segala dan lain halnya. Ya kan. Dan pasti juga dibalik apa tuh? Bapak soalnya kayak hilang-hilang gitu ya? Iya, makanya. Halo. Hilang ya? Luak white coffee. Ini jelas kan? Nih jelas. Jelas kan? Mesti dekat berarti. Coba dilanjutin, continue lagi. Iya, Bang. Kedengeran nih gak sih? Astaga. Gak kedengeran ngomongnya. Asli. Seriusan? Tanya, Bang. Iya. Kedengeran sih, yang cuma putus-putus gitu. Iya. Ya, ternyata jelek nih. Duh. Ya udah, it's okay ya. Pokoknya menurut lo gimana nih? Kesimpulan lo menurut satu kalimat aja, Nyom. Iya, jadi itu tadi. Tadi pertanyaan apa? Iya. Tentang orang yang mesti kuliah, tapi dia juga mesti kerja untuk bisa tetap survive gitu loh di dunia ini. Iya, itu ya pengorbanan tadi. Harus itu ada pengorbanan. Iya. Karena itu tadi banyak orang yang pengen kuliah juga tapi nggak bisa. Ya, betul sekali. Ya walaupun duit dananya nggak mencukupi lah buat itu. Oke. Terus di satu sisi dia juga harus dia harus bisa banggain orang tuanya juga. Dia juga tahu kalau misalnya nih kalau dia cuma ini doang, itu nggak bisa buat menunjang dia mungkin ya kan kedepannya. Iya, untuk kedepannya, karena saingan kan makin ketat lah, kayak seketat apa, Nyom? Ketat kayak paha Drogba-nya ini. Paha Asian. Astaga. Paha siapa, Nyom? Senen, Nyom. Bajunya Kimi Hime. Aduh. Nah, gue balik ke abang nih ya. Gue balik ke abang lagi, Bang. Itu tuh dari lo kan yang gue bilang tadi, lo tuh pernah di saat itu
itu sulit banget nggak sih? Sulit banget nggak sih atau gimana sih? Sulitnya tuh sekira-kira ibarat kata dari 0 sampai 100 itu sesulit apa gitu loh? Menurut lu pribadi aja nih. Menurut gue ya. Iya. Jadi kan gue juga melalui tahap itu kan nggak gampang nih, gue ceritain dari awal aja deh nih ya. Yes, it's okay. Jadi pas gue lagi di zigot itu gue Enggak, jangan kejauhan. Burat no. Gimana Bang? Lagi Bang. Sesulit apa? 0 sampai 100 ketika orang mesti kuliah dan dia mesti kerja juga. Sesulit apa? Ya kalau kata gue sih ya. Ya. Kata gue ya di 50 lah. 50, nggak kekecilan atau nggak kegedean gitu? Ya, gini Den, makanya gue bilang gue cerita dari awal kenapa gue bisa kayak gitu ya. Jadi, dari awal itu gue emang udah suka, gue emang punya passion di situ kan. Dari SMP SMA gue udah punya passion di situ. Terus setelah SMA gue mutusin gue pengen kuliah arsitektur, gue bilang gitu kan ke bokap nyokap gue, cuman bokap nyokap gue nggak setuju karena satu, ya nggak ada juga di Bogor karena kan homestay gue rumah gue di Bogor kan. Ada di Bogor kuliahan itu. Akhirnya ya udahlah, gue skip dulu. Terus gue belajar di situ, gue belajar tentang apa yang gue suka kan. Nah seiring dengan belajar dengan gue suka gitu kan, gue dapet duit segala macam, gue akhirnya bisa kuliah. Nah jadi kalau menurut gue gitu kan, kalau orang yang sambil kuliah sambil kerja, kalau menurut gue emang sulit sih. Kalau orang yang belum ngerasain itu pasti bakal bilang itu sulit karena apa? Satu, harus bagi waktu ya. Betul. Jangan. Yang kedua juga lu 2 kali kerjanya, maksudnya dua kali gitu. Lu harus kuliah, harus kerja, apalagi di dunia arsitektur lu tau sendiri zaman kita kuliah gimana kan, pulang malam segala macam. Tapi banyakan ngepesnya sih Bang. Gadang-gadang gitu kan, lu tau sendiri kayak gimana. Ngepes, sop duren. Iya, monyet. akhirnya kan gimana caranya kita buat pintar-pintar ngebagi waktu. Nah, disitulah sebenarnya ujiannya tuh di situ, ngebagi waktu, bukan di niatan, bukan di seberapa sulit. Yes. Kalau seberapa sulit gue bilang 50 lah, karena 50? karena itu tergantung masing-masing orang. Orang akan bilang 80% 90% kalau memang dia tidak suka di bidang yang dia kerjakan. Oh, berarti tergantung bidangnya apa ya? Oh iya, harus. Misalnya gini, gue waktu kuliah nih, terus gue jadi waiters misalnya gitu kan ya, bukan berarti lanjut. Jangan misalnya gitu kan, atau gue jadi apalah gitu yang enggak kan, dulu kan gue kan alhamdulillah gue sesuaikan sama yang gue mau. So gue jadi apa gitu kan, waiters atau apa ya, gue bakal bilang itu sulit karena apa? Waiters kerjanya gimana cuy? Capek banget sih, gue tahu. Kerjanya kan capek. 8 hour work kan, maksudnya 8 jam kerja kan, standby terus kayak gitu kan. Kayak gitu emang bukan yang gue mau juga, akhirnya ya mungkin gue bakal bilang 90% sulit gitu kan. Berarti back to emang basic lo ya. Iya, baik lagi misalnya gue ngambil akuntansi di kuliahan gue dan gue passion di ekonom, akuntan segala macam. Ya gue bakal ngambil kerjaan yang di bank atau jadi admin. Nah, itu yang bakal nyenengin gue, itu sih saran gue. Baik. Bagus sih, bagus. Kalau untuk gue pribadi ya mungkin 50%. 50% aja ya. 50%. Ya, mungkin karena bisa di 20%, tapi gue nggak mau underestimate kerjaan gue. Gue tetap itu satu apa namanya, perjuangan lah dulu tuh. Makanya 50% lah. Karena faktor ini lagi ya, emang niat dari awal dan ya udah lo pengen gitu kerja, lo pengen di situ, jadi jadi lu juga menikmati. Lebih lagi kan ketemu klan yang membuatku terus bertahan di situ kan. Enggak mau. Gue mau nyalain lagi suara Nyom. Nyom. Ngomong Nyom. Wah, tidur bocah. Ngomong molek. Ya udah lanjut aja, biarin aja Bang, dia lagi asik kayaknya dia. Ya udahlah. Dan dari semuanya Bang, semua yang udah lo laluin, yang menurut lo ya, cara yang paling bener-bener bisa bikin orang itu bisa survive saat kondisi begitu tuh apa ya Bang ya? Kalau menurut lo aja nih. Menurut gue ya. Maksudnya kan nggak mungkin nih, mungkin ada beberapa orang yang lo bilang tadi, ada yang sesuai dengan basic atau dengan kesukaannya atau dengan niat, dengan ya hobinya dia bisa lanjut dengan
santainya, ada juga yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia mau tapi dia mesti maksakan, dan dia mungkin dipaksa orang tuanya atau dipaksa orang-orang sekitarnya. Ya kalau emang dia mesti tetap jalan, kira-kira menurut lo caranya buat dia survive tuh gimana sih? Caranya buat survive itu ya baik lagi satu ke niatnya dia. Jadi misalnya gini, kan tadi lu sebutin kan dia kerja tuh apa gitu kan, mau nyari pengalaman kah atau apa kan. Nah, kalau dalam hal ini lu bilang survive itu adalah kerja untuk menguliahi dirinya sendiri, ya lu cara surviving itu ya lu dengan punya mindset ini. Memang kalau gue pribadi, cara gue gini, masa-masa ini emang masa yang harus gue lewatin. Betul sekali. Mau suka atau enggak, mau sampai kayak gimana juga, ini tuh lorong yang harus gue lewatin. Di depan itu ada jalan yang lebih enak nih. Amin, mantap. Tapi gimana caranya gue nyampe ke sana? Gue harus lewatin jalan ini gitu. Itu gue tuh selalu gue lagi keadaan apapun, sesulit apapun, gue dalam hati gue selalu tanemin kayak gitu. Oke. Gue di makrab di gue gitu tuh, gue diteriak-teriakin, bodo amat nih, gue harus gue jalanin. Nggak boleh begitu. Jadi senior yang baik. Alhamdulillah ya, sesuatu. Kan udah nggak ada juga makrab sekarang. Oh nggak ada ya? Iya, alhamdulillah ya sudah. Ini gitu, dan gue sih nggak cuma dari gue bukan cuma dari masalah nyari gawe sambil kerja segala macam, tapi semua hal yang membuat gue merasa down atau semua hal yang membuat gue merasa berat, gue selalu tanemin itu. Saran gue sih buat temen-temen gue yang lain gitu, ini tuh hal-hal yang emang harus lo lewatin. Kalau lu nggak ngelewatin ini, mungkin lu nggak bakal naik kelas, lu nggak bakal lanjut ada di posisi yang lebih baik lah ya. Iya. Gila. Udah jelas lah. Iya. Nah. Mahardika Yudia masih ada di sini? Cuy. Oke cuy, ini kalau menurut lu kan orang terdekatnya abang nih cuy ya? Enggak. Di saat zaman kalian kuliah, kalian kan satu kampus tuh, ya kan? Dia lu juga anjing. Enggak, gue nggak mau. Lu ngelihat abang tuh kayak gimana sih, Nyom? Yaudah gitu aja bang, dia nggak suara nih, gue nanya lo aja bang. Ya udahlah. Ya. Selama masa-masa itu, ada nggak sih orang-orang di sekitar lu yang ngedukung lu? Banyak lah. Sebanyak kan gue bilang. Kan gue bilang tadi, karena ketemu lu pada gitu kan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Soalnya kan ya baik lagi, gue juga sama deh sama kayak yang lu bilang di mindset lu itu tuh sulit gitu kan. Gue sempat udahlah, gue capek anjing, tiap Sabtu Minggu gue di Bogor, gue nggak bisa istirahat, gue kerja gitu kan, Senin Jumat gue kuliah, anjing capek gue. Tapi gue punya keluarga baru nih di Depok gitu kan, di kampus gue gitu. Terus itu salah satu tempat gue di mana gue sambil kuliah gue bisa sambil have fun gitu kan. Kalau gue ngelepas itu, bubar. Gue bisa stres nih, gue bilang, karena gue gawe terus kan, akhirnya capek malah ya. Pikiran ya itu ya mereka itu jadi salah satu orang yang jadi bikin gue semangat aja gitu buat kuliah, buat semuanya, buat kuliah, buat cari duit segala macam. Terus di balik itu kan gue juga suka kadang curhat-curhat juga sama lu, sama Tenyom, sama siapa curhat tentang. Oh iya, lu enggak ya? Iya, sama Tenyom lah gitu kan. Atau kalau lagi di akang makan gorengan gitu kan, cerita gitu kan. Ngobrol santuy. Itu sih ya ngobrol santuy. Itu sih kadang suka ngobatin capek gue gitu. Mereka tuh. Makanya kalau ada orang-orang yang berpengaruh ya mereka ada, tetap ada ya. Ada sampai sekarang. Dan ada nggak yang nggak ngedukung lu? Ya yang nggak ngedukung gua. Ada nggak? Misalnya kayak yalah ngapain sih nih orang masih aja udah kerja aja kali, nggak usah kuliah. Ada nggak? Cuma nanya doang nih, nggak ada offense atau gimana ya? Cuma nanya. Nggak sih, kayaknya sih menurut gua nggak. Semua yang di sekeliling gua kayaknya semuanya ya nggak cuma mendukung tapi lebih ke setuju lah gitu. Lebih kadang ada juga orang yang gue pengen bang kayak lu gitu, cuma gue pikir lu bakal kayak gini pada waktunya gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak juga teman-teman gue yang
bang gue pengen kayak lu gini. Gue itu mencapai di titik itu bukan karena gue nge-cheat atau gimana, emang momennya di situ. emang momen gue saat itu begitu. Nah, lu anjing buset. dari tadi ditanya kagak ada suaranya. Dia mulu dia bang, sakit dia kayaknya. Sinyalnya hilang-hilangan. Kangen kayaknya Nyom sama dia ya Nyom. Siapa tuh? Dia yang ingin kau nikahi. BTS Army. Buset disebutin dong. Oh. Aduh parah ya bang. Ya Nyom nih, mumpung lu ada nih Nyom. Nih ya nih. Mumpung lu ada nih Nyom. Lu sebagai orang yang ada di samping abang, pas saat abang-abang lagi, pas saat abang lagi kuliah, cuman dia mesti kerja juga. Yang lu tahu kan dia mesti ngecor malam-malam. Iya. Dia mesti pulang pagi, terus ya pulang-pulang bau rokok. Dia ngerokok tapi bau rokok sih bagus malah buat rokok di kosan gitu kan. Alhamdulillah ya. Iya. Buat uang checklist. Uang checklist. Rokok checklist anjing uang checklist. Tuh gimana tuh Nyom? Lo menyingkapi seorang yang seperti abang itu, apa kalau mendukung dengan apa yang dia lakukan, atau lu kayak bang mending lu kuliah aja, atau lu mending kerja aja, fokus salah satunya gitu loh. Kalau lu gimana Nyom melihat abang? Ya kalau gua malah gua ngiri. Ngiri? Gua juga kok ngiri? Why ini bagus nih bro. Dia bisa ngebagi waktu. Bisa ngebagi waktu. Kuliah ya. Dimana dia dalam lagi kuliah. Hasilan gitu. Itu kan udah lebih daripada yang dia bisa lebih dari orang-orang sekitarnya lah ya, dia bisa menghasilkan. Iya, malah makanya kita gitu. Ngiri lah ya, iya, suaranya hilang. Dapat. Lu dari sedih jadi ketawa Nyom, merusak momen lu Nyom. Gak apa bagus nyambung kan? Nyambung. Berarti lu intinya ya mungkin ada rasa iri, karena ya irinya iri positif sih, karena kan ngelihat teman lu sendiri bisa melewati tahap-tahap itu sampai ya pas sampai ketika kita lulus pun abang tuh masih survive, dia masih nikah tapi masih bisa lanjutin. Itu kan bukan sesuatu hal yang biasa ya menurut gue ya. Iya, itu dia luar biasa sekali, gokil tau nggak? Iya. Gue bilang gila matanya mas. Puasa dong. Bukan gitu bang, kan gue kagum sama lu. Gimana sih? Kagum. Tapi jadi intinya kagum atau iri? Iri dalam artian positif. Gue juga kenapa gue nggak bisa kayak gitu. Tapi kan memang berarti kan kondisinya memang abang diharuskan untuk survive, dan memang sudah kehendaknya Tuhan mungkin untuk abang bisa, dan jalannya tuh begitu gitu loh sampai akhirnya sekarang kita semua sama lewat semua. Makanya kan gue bilang gini deh, dulu tuh kan banyak teman-teman gue yang gue bilang nggak cuma tanya, ada dulu kayak Faisal, si Ipe malah dulu kan yang gue lagi bareng dia. Ipe mirip gue. Orang namanya aja nama bapak gue Ferry, terus belakangnya nama gue Rinaldi. Iya. Pengen dia Nyom. Lah, emang mirip. Ya Pe, kalau lu nonton, ini abang lu lagi ngomong nih. Iya. Adek. Kenapa? Jadi gue suka mereka suka nanya sama gue kan, bang, gue bagi kerjaan dong, bang, gue juga pengen dong, gitu kan. Sampai jamet juga dulu kayak gitu kan. Gue selalu bilang sama mereka gini, akan ada waktunya lu pada begini, kan? Akan ada waktunya lu ngerasain yang gue rasain. Lu sekarang nikmatin keberuntungan lu gitu kan, nikmatin kenyamanan lu sekarang. Nanti lu bakal kayak gini. Ini tuh bukan masalah balapan. Life is not a race. Mantap. Life is about what? Iya, life is about momentum. Jadi lu bakal nemu momentum di mana gitu. Nah, sekarang kebuktikan gue yang mungkin udah start duluan. Tapi nggak menunggu kemungkinan, ternyata di depan gue sekarang udah ada banyak banget. Oh iya, udah ada IP yang lebih mapan dari gue, Adit, semua. Iya, mereka udah pada punya haji, udah pada punya proyek-proyek tinggi-tinggi semua. Temen-temen gue yang dulunya nanya kerjaan ke gue sekarang udah lebih momennya udah lebih. Ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya
ya itu maksudnya banyak emang dulu yang nanya sama gua ke gua iri sama gua pengen kerja doang, tapi kan itu emang belum momen mereka gitu. Terus buat orang teman-teman yang lain yang misalnya teman-teman lu atau siapa deh yang pengen kerja kuliah terus mereka emang belum dapat segala macam, ya jangan putus asa gitu kan. Betul. Emang belum momennya. Kalau emang udah momen lu nggak akan bisa gagal, udah emang udah kehendak Tuhan. Nggak bisa digantikan lah ya, karena emang rezekinya masing-masing tiap orang ya. Iya gitu. Contoh lagi nih gua sambil kerja gini kan, terus gue pengen TA nih gitu kan. Tapi si dospem gue ini saklek. Gue nggak boleh kerja, gue harus bener-bener TA, nggak bisa ngebagi waktu. Iya, ada memang Sampai beberapa kali gue gagal TA kan, lu tau sendiri gue I beberapa know. kali gagal TA. Terus apa yang gue lakukan, apa yang jadi mindset gue gitu kan? Kenapa gue kayak gini gitu kan? Yang jadi mindset gue, ya gue nggak mau maksa kalau emang itu belum waktunya. Mantap. Ya nggak? Iya. Tapi sampai akhirnya di tahun 2018 kemarin tiba-tiba ya kan. Alhamdulillah ya. Cinta. Tiba-tiba bos gue ngomong ke gue boleh lanjutin kuliah dengan cuti sebebasnya selama setahun. Itulah yang namanya kehendak dan momentum terbaik. Itu yang namanya kehendak dan momentum. Lu udah pada lulus duluan. Gua kalau lihat IG lu pada lagi wisuda, nyerengis hati, Pak. Lu yang gua ajarin AutoCAD nih. Tenyong, Bang. Baik lagi. Gua harus terapin di diri gua kan. Bukan momentum lu udah lu jangan diri. Lu harus appreciate mereka yang udah lebih dulu dari lu, berarti mereka emang berjuang lebih keras dari lu gitu kan. Udah akhirnya dapatkan alhamdulillah momentumnya. Intinya semuanya tetap sabar dan menunggu momentum yang terbaik lah ya. Oh iya betul. Itu berlaku untuk apapun, rezeki, kuliah, jodoh. Itu benar-benar ya udah ada yang nentuin, dan emang sih tetap harus ada usahanya ya. Nggak mungkin semuanya turun dari langit jebret gitu kan, nggak mungkin. Tetap ada berdoa dan melakukan yang terbaik lah ya. Tidak dengan berdoa doang lah ya. Iya itu. Semua sih. Gimana Nyom? Doa. Iya. Masih bangga sama abang? Asya. Oh iyalah. Asya. Gue lagi nempak nih ya. Temen gua itu dia. Aduh. Lu udah berapa lama sih kenal sama temen lu yang ini? Yang kurus atau gendutnya? Pertama kali kuliah deh. Oh, pertama kali kuliah. Anjing. Pertama kali literally pertama kali kuliah lu asli. Maksudnya yang pas dia ngegambar nyoret buku gambar itu anjing. Oh, iya Bang, ada yang nyoret silang gede banget, gua enggak tahu maksudnya apa, Bang. Iya itu. Iya, Den. Ternyata kita beda-beda ya kan. Dalam perjalanannya kita ada yang lurus-lurus aja ya kan. Ada yang belok ke kanan dulu, ada yang mampir dulu ya enggak? Siapa yang mampirnya, Om? Ya kayak cuti ya kan, ada yang jadi lama lulusnya, ada yang tadi ambil kuliah ya kan. Alhamdulillah. Model-modelnya kayak gitu ya kan. Iya, jadi goalsnya sama, cuma prosesnya aja gitu yang berbeda. Tuh ya begitulah hidup lah ya. Berarti ya gitu. Tapi ya, kita kira kan punya cerita ya. Sampai jadi di detik ini nih, di tanggal 27 bulan 4 2020 yang berawal dari kita kuliah 2012 anjir. Udah 8 tahun. Lu anjing. Gila, 8 tahun. Gua ketemu sama lu di kelompok itu anjing, nih orang ribet banget, udah enggak jelas kelakuannya. Aduh, gua bilang. Untung gua punya sahabat kan. Gua punya sahabat yang selalu melindungi gua. Gitulah. Pinggan Dani. Iya, Jo itu. Gua yang diajak ribut Agung. Iya. Gua yang tiap S-band bawain gua rokok 2 selop. Jo, lu udah S-band belum? Udah sini ke kontrakan gua bawa rokok ya, bawa 2 selop. Bawa anjing 2 selop. Mantap. Buset. Mantap itu. Jadi Nyom, apakah ada kata terlambat untuk belajar, Nyom? Ada kata terlambat untuk seseorang belajar? Misalnya kuliah gitu, apakah misalnya orang udah tua, apakah dia masih oh lu udah tua nih, nggak usah kuliah lagi, atau gimana Nyom? Iya, kalau dia punya semangat buat itu, kalau dia punya semangat buat itu ya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada kata terlambat berarti? Ada kata. Iya Den. Iya Den. Sama kayak ngejar dia Den. Ini gue sih bingung dah, gue ngomong kayak jelas tapi kayaknya putus-putus dulu ya. Ntar gue beli headset baru lah. Nah gitu dong. Nanti lu siapa nama lu? Nyom. Beli headset ini Nyom, PS Nyom.
enak suaranya. Iya. Terus nanti TS, masuk di Bang. ini gue ya. Ini kan gue namain ininya Dekbi Ngorbol. Bukan ngobrol lagi, nyom ngorbol. Ya, elah putus-putus begini masuk channel lagi ya Enggak elah. apa-apa nyom. Bagus tuh, Nyom. Apa nyom? Iya iya. Jadi Bang, ini kayaknya udah hampir udah setengah jam lebih loh ngobrol. Nggak sadar kan lu? Iya nggak Enggak. sadar gue juga tiba-tiba Gue lagi putus nempa balik, gagal ya. mulu tadi. Jadi, apakah ada pesan yang mungkin di dunia ini, di luar sana masih banyak orang yang begini? Pesan untuk mereka aja, satu kalimat aja Bang. Dari lu Bang, pertama lu Bang. Itu sih tadi pesan gue yang tadi. Satu Yang kalimat. tadi udah gue sebutin. Satu kalimat. Buat saat ini ya, buat pembahasan saat ini ya. Ya, dilema kuliah saat kita mesti bekerja. Ya, ini untuk sebenarnya nggak spesifik untuk sih, tapi ya gue bilang tadi, hidup itu bukan balapan. Siap. Lu hidup itu bukan balapan, lu bakal punya momen lu. Udah, Mantap. itu aja. Kalau lu Nyom, satu kalimat Nyom. Iya, Ingat Den. orang semangat. Semangat. Ingat. Itu satu kata. Ya, iya, ingat orang-orang yang ada di belakang lu. Mantap. Bakal bangga yang akan apa yang udah lu Apa tuh? ketika melakukan sesuatu. Iya kan? Iya punya Nyom. Putus-putus ya. Itu lu tahu. Enggak, Nyom, santuy. Ini udah gua gigit nih speaker. Tapi putus-putus suaranya. Bagus bagus. Karena kamu puasa batal anjing. Jangan Oh, iya ya. Nyom. Aduh Gak astagfirullah. gak gua emut, cuma gigit doang Den, biar gua biar deket. Ya udah. Nih terima kasih kepada dua narasumber yang sangat berbaik hati mau diambil waktunya. Iya. Bapak Rinaldi Firdaus dan Bapak Mahardika Yodia. Semoga di Terima next kasih. di pembahasan di Dekbi Ngorbol kita bisa bertemu lagi. Mungkin ada narasumber yang Yoi. lain yang bisa gua ini kan ya. Jangan lupa ntar malam kita Iya. main Dota lagi demi kelangsungan hidup dan Yo. negara. Oke. Iya. Perang sarung. Perang sarung di Meet boleh? Boleh. Jajan Oke. telur gulung. Iya Nyom. Ih, Kangen gua. Depok cuma Iya, makanya. telur gulungnya itu masih jual nggak Nyom? Banyak Di masjid, Den. di masjid. Dekat Kelapa rumah dua Mami. Den, itu mah papeda bego. Oh, beda ya. Ya udah sih ngegas lu. Sagu. Oh, kayak pen bukber anjing. Semanganang. Ya udah ntar bukber lah. Gue jangan udah sih, bosan di sini sumpah dah. Gua closing dulu kali ya, bentar kali ya. Iya, iya. Ya udah, terima kasih buat dua-duanya nih, sudah hadir ngobrol-ngobrol lucu. Oke, thank you bro. Thank you Yo. Nyom. Thank you Bang. Yo. Udah.